kabar anak-anak hebat ibu? Tentunya kalian masih sehat semua? Karena Bunat yakin jika kalian ingin keluar rumah tetap gunakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Jagalah kesehatan diri kita sendiri. Itu sama pentingnya karena kita menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Siap untuk belajar kali ini? Materi kali ini yaitu matriks bagian yang pertama, di mana kamu akan mengenal tentang pengertian matriks, macam-macam matriks, kesamaan matriks, dan operasi matriks. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Bunat berikut ini ya. Oke, baiklah, Bunat akan jelaskan tentang matriks, tapi sebelumnya mungkin tentu kamu ingat tentang sistem persamaan linear dua variabel? Tentunya ingat, karena materi itu sudah kamu pelajari di kelas 2 SMP atau kalian kenal dengan kelas 8. Dan kemarin waktu kalian kelas 10 juga sudah mengulang tentang sistem persamaan linear dua variabel yang kalian mengerjakan dengan eliminasi substitusi. Nanti setelah kalian memahami matriks, kalian bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan matriks. Tentunya akan lebih mudah ataukah lebih susah? Sebenarnya tidak ada yang mudah, tidak ada matematika yang susah. Jika kalian ingin berlatih terus dan terus untuk meningkatkan ketelitian. Baiklah, matriks adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Susunan bilangan tersebut itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ingat ya, kurung biasa atau kurung siku. Contoh penyusunan bilangan dalam bentuk matriks itu seperti ini. Kita tempatkan dulu kurung biasa, atau kamu bisa menuliskannya boleh menggunakan kurung siku. Baris pertama itu bila ini kita isi dengan A, B, C. Baris kedua D, E, F. Bentuk bilangan susunan matriks yang berikutnya jika punya 1, 3, 5, 7. Di mana bentuk yang pertama itu terdiri dari 2 baris, ada 3 kolom. Jika kita gambarkan, dia akan berbentuk persegi panjang. Untuk bentuk matriks yang kedua, terdiri dari 4 bilangan yang berada di dalam kurung siku. Dia berbentuk persegi. Bagaimana paham tentang matriks pengertiannya? Bilangan yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi. Di mana anggota di dalamnya kamu akan menyebutnya sebagai elemen. Selanjutnya, bagaimana cara kita menuliskan sebuah matriks? Kalian akan mengenal yang disebut dengan notasi matriks. Jika A adalah matriks, sedangkan AIJ menyatakan elemen dari matriks, di mana I menyatakan baris dan J menyatakan kolom dari matriks A. Maka matriks A bisa dinotasikan dalam bentuk huruf kapital sama dengan AIJ diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya di sini kalian akan memahami juga tentang ordo matriks. Apakah yang disebut dengan ordo matriks?
memiliki baris dan kolom, maka jumlah dan banyaknya baris dan kolom itu disebut sebagai ukuran atau ordo matriks. Di sini misalkan matriks A dengan M kali N, di mana M menyatakan baris dan N menyatakan kolom, maka bentuk matriks A M kali N ini yang kita katakan sebagai ordo. Artinya apa? Bahwa elemen-elemen A11, A12 di sini pasti ada A13, A14 sampai A1N. Artinya apa? Elemen itu terletak pada baris pertama dan kolomnya bergerak sampai kolom yang terakhir. Begitu juga seterusnya. Jika A21, A22, A23, A24, A25 dan seterusnya sampai A2N. Pengertiannya sama, bahwa elemen tersebut terletak pada baris yang kedua dan kolomnya bergerak sampai kolom yang ke N. Sampai bentuk yang kita lihat misalkan AM1, AM2, AM3, AM4. Artinya apa? Bahwa elemen tersebut terletak pada baris ke M, kolom pertama, baris ke M, kolom kedua, sampai posisi yang terakhir, bahwa dia terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Maka posisi elemen yang terakhir itu bisa menyatakan ukuran atau ordo dari sebuah matriks. Paham di sini? Jadi untuk notasi dan ordo matriks itu merupakan penulisan matriks dengan menggunakan atau diberi nama dengan huruf kapital, boleh A, boleh B, boleh C, boleh sampai Z, tapi kalian menulisnya dengan huruf kapital. Dan ordo itu penulisan ukuran matriks di mana memiliki baris dan kolom. Bagaimana? Kita lanjut ya. Kita bilang ke macam-macam matriks, di mana salah satunya di sini misalkan bicara tentang matriks baris. Sebenarnya mudah, tidak perlu kalian hafal. Kalau kita bicara tentang baris, maka matriks baris itu bentuknya seperti baris. Misalkan begini, jika matriks A 1, 3, 5. Matriks A hanya memiliki satu baris, tapi dia memiliki 3 kolom. Bagaimana dengan bentuk yang kedua? Matriks kolom. Tentu dia bentuknya akan seperti kolom. Misalkan, udah punya matriksnya adalah matriks B, A, B, C, di mana elemennya akan membentuk sebuah kolom. Matriks 0. Artinya apa? Bahwa elemen di dalam matriks tersebut itu semuanya bernilai 0. Misalkan matriks C 0, 0, 0, 0. Berbentuk persegi dan isinya elemennya adalah 0. Bagaimana bentuk yang keempat? Matriks diagonal. Apa artinya? Bahwa sebuah matriks dikatakan diagonal jika elemen diagonalnya itu tidak 0. Yang lainnya 0. Misalkan gini, D sama dengan 1, 3, 5. Diagonalnya adalah 1, 3, 5. Dan selain bilangan tersebut, selain diagonal, maka nilainya adalah 0.
dikatakan sebagai matriks diagonal. Paham? Selanjutnya kita lihat matriks identitas. Dia hampir sama dengan matriks diagonal karena bilangan sepanjang diagonal itu bernilai 1, yang lainnya adalah 0. Jadi matriks E diagonal utamanya itu bernilai 1, tapi elemen yang lainnya adalah 0. Maka matriks E dikatakan sebagai matriks identitas. Boleh juga dengan ukuran 3 kali 3. Yang F, matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Tentunya dari judulnya juga kalian sudah paham bahwa selain jika dikatakan segitiga atas, maka bilangan elemen-elemen yang selain 0 itu letaknya ada di atas. Jika dia dikatakan segitiga bawah, maka elemen-elemen yang selain 0 itu letaknya ada di bawah. Untuk matriks F, misalkan 1, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini bulat balik. Elemen yang ada bilangan selain 0 itu letaknya ada di bawah. Maka ini dikatakan sebagai matriks segitiga bawah. Jika matriks F ini mempunyai bilangan yang berbentuk segitiga di bagian atas yang bukan 0, maka dikatakan matriks segitiga. Bagaimana matriks simetris? Matriks simetris itu sama seperti ini. Artinya apa? Jika berpasangan dengan diagonal, maka posisi elemen, di mana posisi di sini A12 itu sama dengan A21, yaitu 2, elemen 2 sama dengan 2, tetapi letaknya berbeda. Elemen pada baris pertama kolom kedua sama dengan elemen pada baris kedua kolom yang pertama. Artinya simetris itu seperti kamu bilang simetri lipat. Itu letaknya berseberangan dan nilainya sama. Matriks transpose atau dilambangkan sebagai A transpose. Apa maksudnya? Ini yang harus kamu ingat karena ini yang sering digunakan nanti untuk operasi matriks. Dalam bentuk penjumlahan bisa, pengurangan bisa, perkalian bisa. Matriks transpose itu adalah matriks yang mengubah baris menjadi kolom atau dalam bentuk sebaliknya, kolom berubah menjadi baris. Misalkan seperti ini. Jika matriks I dua, 3, 1, min 5, 0, 7 ini mempunyai ukuran baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua. Maka matriks I berukuran 3 baris kali 2 kolom. Transpose itu perubahan di mana posisi I transpose. Apa artinya? Bahwa matriks ini akan berubah
ukurannya menjadi 2 kali 3. Bagaimana bentuknya? Posisi barisnya berubah menjadi 2, kolomnya menjadi 3. Maka matriksnya bergeser menjadi 2, 3, 1, min 5, 0, 7. Maka matriks berukuran 2 kali 3 itu adalah transpose dari matriks 3 kali 2. Bagaimana? Dengan sedikit contoh macam-macam matriks, paham dengan bentuk dan letak yang dikatakan elemen-elemennya. Di sini yang kalian akan selalu ingat yaitu kita bicara tentang identitas, matriks identitas tolong diingat, dan matriks transpose yang nanti akan banyak kita gunakan dalam operasi matriks dan inverse matriks. Selanjutnya, setelah kamu paham tentang pengertian matriks, kalian tadi sudah memahami bagaimana cara menulis matriks yang benar, bagaimana ukuran atau ordo suatu matriks, macam-macam matriks. Maka untuk menggunakan sebuah operasi, kamu harus memahami yang disebut dengan kesamaan matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama jika jumlah elemennya sama dan elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Maksudnya seperti apa? Perhatikan di sini. Jika matriks A berukuran 2 kali 2 dikatakan sama dengan matriks B yang berukuran 2 kali 2 jika matriks A itu sama dengan matriks B. Dari ukuran harus sama, dan yang pasti elemennya juga sama. Jika baris pertama, kolom pertama bernilai 1, maka di matriks B juga dia bernilai 1. Jika baris pertama, kolom kedua bernilai minus 5, maka di matriks B juga dia harus bernilai minus 5. Begitu juga seterusnya untuk baris kedua, maka matriks B juga nilainya harus sama. Maka matriks A dan matriks B itu bisa dikatakan sama. Karena ukurannya sama, kita bicara ini ukurannya sama, dan elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Paham? Kenapa? Di saat ini kita akan lanjut ke operasi matriks. Operasi matematika itu kita punya 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi pada matriks kita tidak mengenal pembagian. Kita hanya menggunakan 3 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pahami di sini bentuk yang kelima kita bicara tentang operasi matriks. Oke. Jika matriks A berodo 2 kali 2, di mana elemen-elemennya adalah 3, min 4, min 1, 2. Matriks B 0, 5, 7, min 3. Dan matriks C
137 matriks D Perhatikan di sini, bicara tentang operasi matriks. Di sini Bunda punya 4 matriks, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Matriks A, perhatikan ukurannya adalah 2 kali 2. Matriks B juga 2 kali 2. Matriks C berukuran 3 kali 1. Dan matriks D berukuran 1 kali 2. Operasi matriks yang pertama yaitu adalah penjumlahan. Syarat dua matriks bisa dijumlahkan atau dia dikurangkan itu jika memiliki ordo yang sama. Tentunya kalian bisa lihat dari 4 contoh ini, mana yang bisa kita jumlahkan, mana bisa kita kurangkan. Maka di sini kita bisa menjumlah matriks A ditambah dengan matriks B, yaitu 3 min 4 min 1 2 ditambah dengan matriks 0 5 7 min 3. Kenapa dia harus jumlah ordonya sama? Karena 3 akan dijumlahkan dengan 0. Letaknya sama. Baris pertama, kolom pertama. Maka matriks hasilnya adalah 3. Min 4 ini akan dijumlahkan dengan 5. Maka nilainya adalah 1. Min 1 dengan 7, maka hasilnya adalah 6. 2 dengan min 3, hasilnya min 1. Maka hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B itu adalah matriks yang berukuran 2 kali 2 dan elemennya adalah 3 1 6 min 1. Bagaimana dengan pengurangan? Sama seperti penjumlahan. Dia juga harus mempunyai ordo yang sama. Di sini untuk pengurangan juga masih pakai matriks A 3 min 4 min 1 2 dikurang dengan matriks B 0 5 7 min 3, maka hasilnya adalah 3 kurang 0 3 min 4 dikurang min 5 min 9 min 1 dikurang 7 minus 8 2 min 3 nih 2 tambah 3 nilainya 5. Apakah C dan D bisa ditambah, bisa dikurang? Tidak bisa. Apakah A bisa bertambah dengan C? Tidak bisa. Apakah A dengan D? Ataukah B dengan D? Ataukah B dengan C? Karena ordonya tidak sama, maka yang tadi Bunda sebutkan tidak bisa kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Sampai sini untuk penjumlahan dan pengurangan sudah paham? Kita masuk ke perkalian ya, bentuk yang terakhir dari operasi matriks. Kita lanjut ke perkalian matriks ya. Perkalian matriks punya syarat. Dua matriks bisa kita kerjakan atau kita kalikan jika
matriks yang pertama itu nilainya sama dengan baris pada matriks yang kedua. Misalkan, jika matriks A berukuran M kali N, itu akan kamu kalikan dengan matriks B. Nih. Karena kolomnya adalah N jumlahnya, maka matriks B barisnya itu harus bernilai M dikali dengan P, berapapun kolomnya. Artinya apa? N di sini bernilai sama. Maka matriks A kali B itu akan berordo M kali P. Jika kolom pada matriks A tidak sama dengan baris pada matriks B, maka kedua matriks itu tidak dapat kita kalikan. Ingat ya. Dan itu adalah syarat penting dari dua matriks bisa dikalikan. Untuk memahaminya, yuk perhatikan contoh yang akan Bunda berikan. Jika matriks A berordo 2 kali 2, 1, 3, 0, 2, dan matriks B, karena syarat dari sebuah perkalian, kolom matriks A adalah 2, maka matriks B harus punya barisnya adalah 2. Kolomnya terserah, di sini Bunda kasih dengan kolomnya 3. Maka artinya 2 baris 3 kolom. Min 1, 1, 0, 2, min 3, 0. Oke. Di sini kita ingin bahwa matriks A dikalikan dengan matriks B, maka otomatis matriks A kali B itu akan berubah menjadi matriks yang ukurannya adalah 2 kali 3. Kenapa? Karena posisi yang ini sudah sama nilainya, maka ukuran matriks yang barunya itu adalah menjadi 2 kali 3. Bagaimana prosesnya supaya kita dapat matriksnya yang berbentuk 2 kali 3? Perhatikan. 1, 3, 0, 2 dikalikan dengan matriks min 1, 0, min 3, 1, 2, 0. Karena kita ingin mendapatkan matriks yang berukuran 2 kali 3, artinya 2 baris 3 kolom. Perhatikan langkah pertama, untuk matriks yang awal kita bagi menjadi baris. Untuk matriks yang kedua kita bagi menjadi kolom. Bagaimana cara membacanya? Oke, di sini perhatikan. Jika kita ingin ketemu dengan matriks pada baris pertama, kolom pertama, maka bilangan pada matriks yang pertama akan kita kalikan semua dengan kolom yang pertama. 1 kalikan min 1, 1 kalikan min 1, itu ditambah dengan 3 kali 1. Itu adalah baris pertama, kolom pertama. Bagaimana dengan baris pertama kolom kedua? Kita geser lagi. 1 kalikan dengan 0. 1 kalikan dengan 0 ditambah dengan 3 kalikan 2. Begitu juga selanjutnya, kita ingin dapat bilangan pada baris pertama kolom yang ketiga. Maka 1 kita kalikan dengan min 3,
1 kalikan min 3 ditambah dengan 3 kalikan 0. Dan itu kita kerjakan juga. Nih, sama dengan posisi kita pengen 2 kali 3. Berarti kita hanya punya 2 baris. Baris yang kedua 0 kali min 1 ditambah 2 kali 1. 0 kali min 1 tambah 2 kali 1. Ikut di sini. 0 kali 0 tambah 2 kali 2. 0 kali min 3 tambah 2 kali 0. Maka matriks AB akan kita peroleh 1 kali min 1 tambah 3, 0 tambah 6. Kita perhatikan sama-sama, teliti lagi ya. 1 kali min 3 tambah 0. 0 kali min 1, 0 tambah 2, 0 tambah 4, 0 tambah 0. Maka matriksnya adalah 2, 6, min 3, 2, 4, 0. Apa ukuran matriks terakhirnya? Dia berbentuk 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks AB 2 kali 3. Bagaimana? Paham untuk matriks yang pertama? Di mana kita mengenal pengertiannya, kamu mengenal notasi dan ordonya, kamu mengenal tentang macam-macam matriksnya, kesamaan matriksnya, dan operasi matriksnya. Jika masih bingung, Bunda akan berikan contoh dalam penyelesaian operasi matriks berikut ini ya. Agar kalian lebih memahami lagi tentang materi ini, perhatikan contoh yang akan Bunda berikan. Soal yang pertama, matriks P akan memenuhi persamaan jika 3 dikalikan matriks P ditambah 2 dikalikan matriks 8, 6, 3, 4. Itu hasilnya akan sama jika 2 dikalikan matriks 5, 6, 9, 16. Artinya apa? 3 adalah bilangan skalar yang dikalikan ke matriks itu sama seperti perkalian biasa. Maka 3 matriks P ditambah 16, 12, 6, 8. Dia akan sama dengan matriks 10, 12, 18, 32. Tadi sudah disampaikan bahwa matriks akan mempunyai sifat komutatif, asosiatif. Maka 3 kalikan di matriks P itu akan diperoleh menjadi 10, 12, 18, 32 akan berkurang dengan matriks 16, 12, 6, 8. 3 dikalikan dengan matriks P, maka hasilnya adalah min 6, 0, 12, 32 kurang 8 itu hasilnya adalah 24. Itu matriks dalam bentuk perkalian skalar, 3 kalikan matriks P. Maka untuk matriks P-nya itu sama dengan perkalian skalarnya adalah 1/3 dari matriks min 6, 0, 12, 24.
matriks P-nya itu adalah min 2, 0, 4, 8. Sampai sini paham? Yuk, perhatikan kembali untuk contoh berikutnya. Tentukanlah nilai X dan Y jika diketahui bahwa matriks yang pertama dikalikan dengan matriks yang kedua itu hasilnya sama dengan matriks yang ketiga. Artinya apa? Di sini kamu harus mencari nilai X dan Y dan menentukan bahwa matriks sebelah kiri akan bernilai sama dengan matriks yang sebelah kanan. Prinsip kesamaan. Kita kalikan dulu matriks yang pertama dengan matriks yang kedua. Perhatikan, 3 kali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah X min 1 kalikan 2. Oke, 3 kalikan untuk baris pertama kolom kedua kalikan dengan Y ditambah 4 ditambah X min 1 kalikan 2. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Selanjutnya, teliti lagi ya. 5 kalikan 1 ditambah 4 kalikan 2. 5 kalikan Y tambah 4 ditambah 4 kalikan 2. Oke, sampai sini 3 ditambah 2X dikurang 2. Oke, yang ini 3Y ditambah 12 ditambah 2X dikurang 2. Selanjutnya 5 ditambah 8. Ini 5Y ditambah 20 ditambah 8. Apakah sudah selesai? Tentunya belum. 5 tambah 8 13. Untuk posisi baris kedua kolom pertama nilainya sudah sama, yaitu 13. Untuk mencari nilai X, mana yang kita gunakan? Untuk yang X itu bisa kita gunakan pada baris yang pertama. Untuk mencari nilai Y, kita bisa gunakan pada baris kedua kolom yang kedua. Karena sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Nah, untuk yang di sini bahwa nilai 3 dikurang 2 itu 1 ditambah 2X karena letaknya ada di kolom pertama. Baris pertama itu bernilai 5, maka 1 tambah 2X sama dengan 5. 2X sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Untuk yang Y, kita bisa peroleh dari baris kedua, kolom kedua. 20 tambah 8 berarti kita punya 5Y ditambah 28 itu sama dengan 23. Maka 5Y itu sama dengan 23 dikurang 28 atau sama dengan minus 5. Maka Y sama dengan minus 1. Maka untuk nilai X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1. Sampai di sini Bunda yakin kalian sudah paham?
Perbanyaklah latihan untuk melatih ketelitian dan jangan ragu untuk bertanya. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan, masker, rajinlah cuci tangan, dan jagalah jarak jika kalian memang harus keluar rumah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semangat belajar!